Dan sangat disayangkan itu sumbangan dari umat Islam untuk umat Islam di Palestina yang dikeluarkan dari harta pribadi, kok kadang-kadang istilahnya dipersulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke dalam podcast Al-Wafa. Kali ini kita kedatangan tamu mulia, guru kita juga, yaitu Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaif akhbarukum Habib? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah. Ini insyaallah kita bakal tanya-tanya sedikit Habib sama antum. Mari, Mumpung antum ada di sini, kita Masya pengen Allah. tanya-tanya sedikit tentang yang rame sekarang Habib. Ya, memang dari dulu sudah rame, cuman akhir-akhir ini memang sekarang ini lagi marak-maraknya Habib. Betul. Yaitu tentang kabar Israel dan Palestina. Nah, insyaallah kita tanya-tanya sedikit tentang Palestina dan juga Israel sama antum Habib. Silakan. Mungkin langsung Habib ya dari pertanyaannya. Silakan. Yang pertama ini Habib, kita mau tanya apa yang antum ketahui tentang Palestina bagaimana Habib? Mungkin sejarahnya atau bagaimana? Masya Allah. Palestina kita tahu bahwasanya negara yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Masjid yang dibangun oleh Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Kemudian disempurnakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi jelas Palestina adalah negara yang ditempati pertama kali oleh Nabi Allah Ibrahim secara permanen, yang mana pernah disinggah oleh Nabi Allah Nuh, yang mana mereka adalah dzurriyyah Nabi Allah Nuh. Jadi di antara para nabi, para rasul itu menyebabkan Palestina yang bagian daripada Syam itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terjadi perbedaan pendapat antara pembangunan masjid mana duluan, ternyata memang pendapat yang paling kuat yang dibangun duluan adalah Masjidil Haram Mekah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, jadi Palestina itu memang sudah ada negara dari dulu. Dan memang negara para nabi, para rasul. Dan memang aslinya negara itu ditempati oleh Bani Israel, tapi yang beriman kepada Allah. Bukan Bani Israel yang sekarang ini. Dalam kutip masih muslim berarti. Masih muslim, masih beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi mereka. Bahkan kita lihat bagaimana para nabi, para rasul semuanya ada di Palestina. Kekuasaan terbesar waktu itu Nabi Allah Sulaiman, beliau ada di Palestina. Sehingga disebutkan alladzi barakna haulahu, yang diberi berkah. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bukan hanya tanaman, meskipun disebut zaitun yang terbaik itu memang dari Palestina, tapi yang dimaksud adalah karena di situ tempatnya iman, banyaknya nabi, banyaknya rasul, dan banyaknya iman yang ada di Palestina. Memang aslinya cuman masuk di dalam skup Syam. Cuman kemudian Palestina memiliki nama khusus karena disebut oleh Nabi Palestina. Palestina itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau. Dan kita tahu ayat Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah secara khusus dalam Al-Quran menyebut Masjidil Aqsa. Dan kita tahu Al-Quran ini kalam qadim azali. Sebelum ada apa-apa, kalam Allah sudah ada. Jadi memang sudah dari dulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Palestina memiliki kemuliaan, dan dengan adanya Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi itu nggak bisa dipungkiri karena disebutkan dalam Al-Quran alladzi barakna haulahu. Memang diberi berkah sekitar Masjid Aqsa. Dan negara apa yang sekitar Masjid Aqsa? Palestina yang paling utama. Dan yang secara keseluruhan adalah Syam. Sehingga Rasulullah sendiri berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina wa fi syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di Yaman dan di Syam. Yang mana Syam ini terbagi menjadi 4 negara sekarang. Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Jadi nggak ada yang namanya Israel. Israel itu bukan negara buatan, negara bikinan. Pendatang berarti. Iya, karena mereka orang-orang Barat ingin membuat satu wadah untuk orang-orang Yahudi. Di mana? Dan ini memang sudah
sudah termaktub dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya mereka akan merusak di bumi sehingga mereka menguasai bagian Palestina. Jadi sebenarnya Israel kesemuanya itu adalah Palestina sebenarnya, karena bagian dari Syam. Kemudian mereka menjajah, mereka menguasai, dan sampai sekarang mereka berani untuk merusak di wilayah Al-Quds, di Baitul Maqdis, di tempat yang paling suci, yang bukan hanya disucikan sama umat Islam, bahkan Yahudi sendiri mensucikan tempat tersebut. Nasrani mensucikan tempat tersebut karena di situ tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam, nabinya mereka. Jadi Palestina kalau ditinjau dari Nabi Allah Nuh, kemudian Nabi Allah Ibrahim, kemudian para nabi Bani Israel, para nabi Nasara, termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam, nabinya Nasara, ada di situ semuanya. Dan semuanya di Baitul Maqdis, semuanya di Palestina. Jadi nggak bisa dipungkiri kemuliaan Palestina, nggak bisa dipungkiri bahwasanya Palestina ini memiliki hubungan dengan iman yang sangat kuat. Nah, berarti kesimpulannya bahwasanya memang dari dulu Palestina ini memiliki kekhususan. Ya, memang keistimewaan luar biasa. Mobil khusus di sana itu tempatnya lahirnya para anbiya, Habib ya. Lahirnya para nabi, dan makamnya para nabi, para rasul ada di situ. Oh, Masya Allah, termasuk makamnya juga. Makamnya. Dan berarti yang di Bani Israel yang dulu itu mereka sebenarnya adalah Muslim, bukan yang seperti yang sekarang kan? Bukan seperti yang sekarang. Allah. Jadi tidak sama seperti yang dimaksudkan orang-orang sekarang bahwasanya Israel pengen mengambil tempatnya mereka kembali. Tidak. Karena mereka bukan Muslim seperti yang dulu, yang beriman kepada nabinya. Karena memang Al-Quran sudah menyatakan وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّ وَالْمَسْكَنَةَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَيْنَمَا كَانُوا dan sebagainya. Mereka di mana-mana miskin, mereka di mana-mana itu hina, dhillah. Dan yaitu miskin dan hina menyebabkan mereka merampok, menyebabkan mereka menjajah. Itu menunjukkan mereka itu miskin dan mereka itu hina, bukan bangsa yang mulia. Tapi kalau bangsa yang mulia nggak mungkin akan menjajah, nggak mungkin akan merampok, malah bangsa yang mulia akan membantu. Betul. Nah, jadi itu yang pertama yang antum ketahui tentang Palestina, ya, atau sejarahnya dan bagaimana apa yang ada dalam Palestina. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini kita ketahui Masjidil Aqsa ini adalah tempat suci yang ketiga setelah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi atau Madinah, baru itu adalah Masjidil Aqsa. Lantas apa keistimewaan daripada Masjidil Aqsa itu sendiri, Habib? Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, masjid yang dibangun oleh Nabi Allah Yaqub, masjid dibangun oleh Nabi dan juga disempurnakan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihimussalam. Dan kemudian di masjid itu para nabi dan para rasul, dan Palestina tempat Nabi Allah Ibrahim, kemudian beliau istilahnya membawa istrinya Sayyidatuna Hajar ke Mekah untuk pindah di Mekah. Jadi ada hubungan antara Masjidil Aqsa dengan Mekah dari zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena beliau sendiri, sebagaimana kalau kita membaca tentang Isra wal Mi'raj, bahwasanya buruk yang dinaiki oleh Nabi Muhammad adalah buruk yang pernah dinaiki oleh Nabi Allah Ibrahim. Kemana? Ya Mekah. Jadi dari dulu sudah ada hubungan antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Cuma di sini perlu kita luruskan ya, sebab terkadang ada tersebar bahwasanya Masjidil Aqsa kiblat pertama umat Islam. Kalau umat Islam, umat Nabi Muhammad, kiblat pertamanya adalah Ka'bah. Masjidil Aqsa pernah menjadi kiblat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Pertama kali masuk Madinah diperintahkan oleh Allah untuk pindah kiblat sementara ke Masjidil Aqsa selama sekitar 18 bulan. Jadi bukan kiblat pertama umat Islamnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dibilang kiblat pertama umat Islam yang sebelum Nabi Muhammad, ya betul. Jadi perlu dibenarkan itu. Nah, ada yang tersebar di sosmed. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya? Keistimewaan Masjidil Aqsa. Keistimewaan Masjidil Aqsa. Tempat yang dibangun oleh Nabi, tempat persinggahan para Nabi dan Rasul, di sekitarnya banyak makam para Nabi dan Rasul, dan yang paling istimewa karena dipakai tempat Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan di situ Rasulullah ketika masuk Masjidil Aqsa sudah ditunggu oleh 123.999 Nabi. Mereka semuanya berdiri menunggu Rasulullah masuk. Jadi tempat mana yang lebih berkah
yang berkumpul, didatangi oleh Nabi Muhammad dan para nabi dan para rasul yang setelah Nabi Muhammad, dan mereka salat Nah, 2 rakaat yang diimami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jadi yang perlu ditekankan juga bahwasanya kalau Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama sebelum Islamnya Nabi Muhammad SAW atau umat Muslimnya Nabi Muhammad. Ya. Jadi cuman sementara Habib ya waktu itu. Setelah Nabi Muhammad cuman sementara dijadikan kiblat setelah Rasulullah pindah. Tapi kiblat pertama umat Islam adalah Ka'bah. Ka'bah. Ya, ini pelurusan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah faedahnya banyak sekali nih. Kita sudah mendapat salah satu faedah alhamdulillah. Untuk yang selanjutnya ini pendapatnya antum Habib. Juga apakah ada riwayat atau hadis baik Al-Quran atau hadis tentang konflik antara Israel dan Palestina ini? Ya, Masya Allah. Ini kalau kita baca surat Al-Isra ya, di sini disebutkan ayat bahwasanya wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah telah menentukan bagi Bani Israel di kitab, yaitu dalam Al-Quran, bahwasanya mereka akan merusak 2 kali di bumi ini. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan mereka akan sombong. Sekarang mereka sombongnya luar biasa. Luar biasa sombongnya. Dan mereka merusak di bumi ya secara keseluruhan, akan tetapi dampak yang paling terlihat di Palestina memang. Kerusakan yang mereka lakukan di Palestina. Mungkin ini bisa kita masukkan dalam kemungkinan kerusakan yang mereka lakukan di bumi sekarang lewat corona. Lewat corona, sehingga mereka pun bisa ngerusak haji, bisa ngerusak umrah, bisa ngerusak masjid, bisa ngerusak majelis. Ini kita lihat bagaimana kerusakan yang dimulai oleh kaum Yahudi lewat corona ini. Dan sebelumnya guru kami Al-Habib Umar ya, waktu saya masih belajar di sana, itu mengeluarkan statement orang kafir sengaja mengeluarkan teknologi ini tujuannya hanya satu, merusak Islam. Jadi mereka merusak umat Islam terutama lewat teknologi ini. Tapi kita pergunakan untuk dakwah. Kata Sayyidil Habib Umar, handphone kita pergunakan untuk dakwah, sosmed kita pergunakan untuk dakwah, meskipun tujuan mereka merusak umat Islam. Dan kita lihat berhasil mereka merusak umat Islam lewat media yang ada ini. Dan ini kerusakan yang mulai ditimbulkan oleh mereka Yahudi. Jadi kalau mereka bilang nggak disebutkan dalam Al-Quran, ada disebutkan dalam Al-Quran. Fa idza jaa wa'du ulahuma, ya, ketika datang wa'du ulahuma, disebutkan dalam tafsir marratain itu yang sekarang, yang pertama sekarang, yang kedua nanti Dajjal. Karena Dajjal itu pasukannya Yahudi. Dan itu secara keseluruhan. Dibilang thumma wa idza jaa wa'du ulahuma, kalau sudah datang kerusakan yang pertama, tunggu saja. Ini janjinya Allah, ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilal diyar wa kana wa'dan maf'ula. Allah akan mengutus hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yang perkasa, yang akan menghancurkan mereka. Jadi memang Palestina suatu saat akan terbebaskan dari Yahudi. Dan bahkan itu disebutkan oleh para ulama sebagai awal tanda-tanda kiamat, bebasnya Palestina dari cengkeraman Yahudi. Dan memang tanda-tanda selanjutnya itu tidak serta-merta, dan kiamat itu tidak serta-merta terjadi. Jadi langsung seperti itu. Tanda pertama mungkin berapa puluh tahun kemudian muncul tanda kedua, mungkin berapa puluh tahun kemudian muncul tanda-tandanya. Tsumma radadna lakum karratan 'alal mu'minin. Fa idza jaa wa'dul akhirati walitadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan di sini disebutkan masjid yang dimaksud adalah Masjidil Aqsa. Orang-orang Islam akan kembali masuk ke Masjidil Aqsa itu dengan aman, damai, tentram, dan bisa ibadah dengan baik karena Palestina sudah dikuasai kembali oleh umat Islam. Ini disebutkan dalam Al-Quran dan juga disebutkan dari hadis-hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wa'dan maf'ula. Nah,
dan itu janji yang akan terjadi. Dan ini sudah yang pertama berarti janji. Ini yang pertama kerusakan Yahudi. Dan nanti dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwasanya nanti Allah akan mengutus hamba-hamba Allah yang hamba-hambanya perkasa yang akan membebaskan Palestina dari Yahudi. Dan kita lihat bagaimana iman yang disebut barokna Allah. Kita lihat bagaimana imannya orang-orang Palestina sekarang. Luar biasa. Mereka nggak takut sama sekali. Bahkan mereka mengatakan mereka itu hanya perlu bantuan doa dari kita yang dari luar Palestina. Biarkan kami yang menjaga Al-Aqsa. Mereka siap menjaga Al-Aqsa dengan jiwa raga mereka dan tidak takut sama sekali. Padahal kalau kita lihat kan di media bagaimana kaum Yahudi dengan senjata lengkapnya, dengan roketnya dan lain sebagainya. Tidak sedikit pun rasa takut para penduduk Palestina. Malah mereka bangga. Malah kita lihat ada seorang iparnya Perdana Menteri, iparnya wali kota apa Perdana Menteri Inggris yang kemudian masuk Islam. Dia bilang dia menangisi ada seorang ibu yang anaknya 3 mati ditembak oleh Yahudi. Ibu yang anaknya mati justru bingung, kenapa Anda menangis? Loh, saya menangisi kesedihan Anda karena Anda baru kehilangan 3 anak. Oh, kami ini malah bangga, malah bagi-bagi permen. Anak kami mati sebagai syahid dan pembela Masjid Aqsa. Mereka malah senang. Itu iman yang luar biasa. Itulah yang disebut barokah. Barokna haulahu, yang diberi berkah. Keimanan yang sudah ada dari zaman Nabi Allah Nuh sampai sekarang tetap ada keimanan di sekitar Palestina. Ya Allah. Kalau kita melihat imannya mereka seperti kayak gimana, Habib ya? Luar biasa. Luar biasa. Dan itu akan muncul. Itu akan muncul semangat iman seperti itu kalau memang negara, seperti kita lihat bagaimana negara kita ketika diserang oleh Belanda, bagaimana para pejuang melawan mereka dengan senjata yang seadanya, itu iman. Imannya yang kuat. Subhanallah, subhanallah. Imannya yang kuat luar biasa berarti orang-orang Palestina ini. Dan untuk selanjutnya ini, kalau kita ingin berpartisipasi, Habib, misal kita melihat penderitaannya rakyat Palestina, Toyib sekarang kita pengen ikut berpartisipasi, tapi kita tidak punya kekuatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cara terbaiknya, Habib? Jangankan kita negara yang jauh ya, negara yang dekat seperti Yordania, Suriah, Lebanon, mereka membantu secara fisik aja nggak bisa. Memang dicegah sama Yahudi, itu dicegahnya luar biasa. Dan mereka sudah memiliki khittah, memiliki rencana itu sudah lama. Jadi memang kita harus bisa membantu sebisanya kita. Sebab Rasulullah sudah mengatakan kita ini sesama umat Islam bagikan satu tubuh. Kalau satu sakit, seluruh tubuh ini merasakan sakit. Cuma kalau kita sakit gigi, apakah cuma bagian sini aja yang sakit? Kepala juga sakit, mata juga sakit, dan lain sebagainya. Semua anggota tubuh kita sakit. Seperti itu kita sesama Muslim. Digambarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada pendapat Palestina bukan urusan kita, kita perlu ragukan nih keislaman orang ini. Kita perlu ragukan imannya orang ini. Jangan-jangan dia adalah orangnya Yahudi, ya kita. Karena memang dia ingin mempengaruhi. Nggak ada urusannya. Maka kalau kita bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan harta. Sebagaimana kita tahu bahwasanya mereka krisis air, mereka juga krisis makanan, tapi subhanallah mereka sama sekali tidak pernah mengeluh. Mereka sama sekali tidak pernah mengeluh. Cuman kita memang sudah seharusnya wajib bagi kita mampu membantu dengan harta. Kalau ada memang organisasi atau ada orang yang bisa dipercaya, seperti kemarin Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun juga membuka donasi untuk Palestina, membuka donasi ketika Tarim banjir. Orang-orang yang dipercaya seperti itulah, sebab kadang-kadang ada pihak-pihak yang memanfaatkan. Mereka minta untuk Palestina, tak taunya penipuan dan lain sebagainya. Pakai sendiri yang bisa dipercaya. Dan sangat disayangkan itu sumbangan dari umat Islam untuk umat Islam di Palestina yang dikeluarkan dari harta pribadi. Kadang-kadang istilahnya dipersulit. Nah, ini kita bingung sama negara ini. Negara apa ini istilahnya? Seharusnya negara juga bantu. Harusnya bantu. Seperti ya kita bukan bersih, tapi kita sebagai seorang Muslim kita apresiasi kepada beliau Erdogan yang membantu banyak. Dia sendiri membantu banyak.
Kalau memang negara nggak mau bantu ya permudah. Nah, Ini ada umat Islam mau bantu, mau donasi, nggak taunya ini dan itu. difitnah sana sini ya. Difitnah sana sini dan lain sebagainya. Ada mau dipotong kayak bantuannya orang untuk Palestina mau dipotong untuk apa ini? Ini la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan sikapnya seorang muslim. Kalau kita membantu saudara kita muslim di dunia, maka kita akan dimudahkan oleh Allah urusan kita di hari kiamat. Tapi kalau kita mempersulit umat Islam di dunia, hati-hati. Yang kita persulit umat Nabi Muhammad, yang kita persulit umat yang paling dicintai oleh Allah, akan dipersulit kelak di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah mengatakan barang siapa membantu satu muslim, dia akan dibantu oleh Allah di hari kiamat. Dan yang bisa difahami dari hadis ini, barang siapa yang mempersulit satu muslim, dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jadi minimal doa. Kalau memang nggak bisa, kita mohon kepada Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bisa saja. Seperti kita lihat di ila fi Quraisyin, seperti alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah bisa ngirim burung ababil kepada mereka, menghancurkan mereka kekuatan. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan Allah. Allah ngutus malaikat bisa. Cuman Allah ingin memancing kepedulian sesama umat Islam. Peduli nggak umat Islam ini sama saudaranya yang lain? Peduli dengan hartanya, peduli dengan buah pikirannya, peduli dengan tulisannya, peduli dengan doanya, peduli dengan apa yang dia bisa untuk dia sumbangkan kepada saudaranya sesama umat Islam di Palestina. Jadi setidaknya kalau memang kita tidak mampu untuk berpartisipasi dengan harta, berarti doa ini menjadi senjata kita, Habib. Senjata. Dan juga kita tahu, Habib, sekarang ini justru seperti yang antum bilang tadi, banyak sekali pihak-pihak yang mempersulit. Ya. Bantuan-bantuan donasi dan sebagainya. Bahkan ada daripada kita tidak bilang satu atau dua orang, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya donasi harus legal, Habib. Nah. Dan atau harus ada laporannya dan sebagainya di salah satu istilahnya pemerintahan. Malah sekarang dipersulit dan seperti itu. Kita memohon kepada Allah semoga dipermudah saja ini, Habib. Semoga mereka diberi hidayah. Amin. Memang yang namanya pemerintah ini cobaannya besar. Oleh karena itu Imam Suyuti dan para imam-imam besar yang lain, mereka mengatakan seandainya aku diberi satu doa yang dikabulkan oleh Allah, aku akan doakan hidayah bagi para pemimpin. Memang harus kita doakan para pemimpin kita mendapatkan hidayah. Kalau mereka dapat hidayah, nggak ada yang sulit, insya Allah. Semuanya mudah. Semoga kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Dan kita jangan kita lupakan juga, Rasulullah sendiri mengatakan tidak ada satupun muslim, ma min muslimin wajada syaukatan fi rijlihi, tertusuk duri di kakinya, illa wa wajadtu alamaha, kecuali aku pun merasakan sakitnya. Ini orang muslim tertusuk duri kakinya, muslim siapapun. Rasulullah tidak mengatakan muslim yang bertakwa, muslim yang ibadah, muslim yang alim, muslim dari golongan tertentu, tidak. Mamin muslimin. Dan kita tahu ini maknya semua lil jenis, semua muslim, siapapun tertusuk duri di kakinya. Aku pun merasa sakitnya. Dan bagaimana dengan ketika di Palestina ini kita, saudara-saudara kita dizalimi seperti itu, perempuan, anak-anak dizalimi, bahkan kita sering lihat ada pemuda Palestina sudah tertangkap, sudah lemah ditembak begitu saja sama kaum Israel, kaum dibuat mainan dan lain sebagainya. Bagaimana sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sudah seharusnya kita sebagai seorang insan muslim yang beriman kepada Allah minimal itu mendoakan mereka. Minimal kita harus mendoakan mereka. Ya, insya Allah. Dan yang terakhir, ini pertanyaan terakhir, Habib. Ini yang terakhir, bagaimana anjuran daripada guru besar kita Habib Omar bin Hafid tentang menyikapi ini, kasus Israel dan Palestina ini? Insyaallah. Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pertama menyuruh kita untuk menganjurkan banyak-banyak berdoa bagi saudara-saudara kita yang di Palestina. Kemudian sebagaimana tadi, kalau bisa membantu semampu kita, kita membantu semampu kita. Dan ini berawal, katanya beliau, dari dulu ini perkataan beliau,
seakan-akan Muslim itu nggak hina, tapi seakan-akan sekarang Muslim itu dihinakan. Kenapa? Karena kebanyakan umat Islam menghinakan yang diagungkan oleh Allah dan mengagungkan yang dihinakan oleh Allah. Jadi kejadian ini sudah seharusnya membuat umat Islam introspeksi dirinya sendiri. Allah menghinakan dunia, umat Islam mengagungkan dunia sekarang. Mengagungkan jabatan, kekayaan, pekerjaan dan lain sebagainya. Allah mengagungkan ibadah, umat Islam sekarang mengentengkan ibadah. Ya. Umat Islam, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada umat Islam. Salah satu tegurannya ya, dan memang sudah ditentukan wa qadaina tadi. Allah sudah menentukan. Tapi ini juga wujud teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Kalau kita mengagungkan yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan yang diagungkan oleh Allah, kita akan lemah. Persatuan kita akan mudah diporak-porandakan oleh mereka. Karena mereka tahu umat Islam kalau bersatu bahaya bagi mereka. Maka mereka memporak-porandakan persatuan dan kesatuan umat Islam lewat berbagai produk, lewat berbagai pikiran, lewat berbagai media, agar umat Islam ini pecah. Contohnya kita lihat bagaimana di negara kita ini. Perbedaan pendapat antara Palestina. Ada yang mengatakan kita harus peduli, dan ada yang mengatakan meskipun yang mengatakan bukan urusan, hanya sedikit orang, tapi mereka adalah orang-orang yang berkuasa. Sedangkan banyak yang mengatakan dia harus peduli, tapi kita tidak memiliki kekuasaan. Ini karena kesalahannya dari situ. Sampai oleh Sayyidil Habib Umar, umat Islam sudah mulai mengagungkan yang dihinakan oleh Allah dan menghinakan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umat Islam merasa seperti dihinakan oleh yang non muslim, padahal al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi Islamlah sendiri, umat Islamlah sendiri, oknum-oknum dalam Islamlah sendiri yang merusak Islam itu sendiri. Berarti orang-orang dalam Islam orang-orang dalam Islam ini sudah seharusnya dijadikan sebagai momen agar umat Islam ini sadar terhadap dirinya sendiri, terhadap jati dirinya sendiri, dan kembali untuk bisa mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan menghinakan apa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat beliau. Berarti ini sedikit anjuran daripada beliau. Tetap kita harus peduli terhadap Palestina, katanya beliau, jangan sampai tidak ada kepedulian, karena itu adalah wujud iman, wujud Islam. Dan itu adalah hak saudara kita sesama muslim. Akan tetapi juga dijadikan sebagai momen untuk kembalinya umat Islam kepada Islam itu sendiri. Nah, semoga kita bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Habib Umar, insyaallah. Dan sebelum kita akhiri Habib, ini mungkin ada pesan sedikit dari antum atau bagaimana untuk hadirin daripada Al-Wafa, sedikit pesan atau bagaimana? Oh ya, insyaallah. Mari segenap pemirsa, kita adalah hamba Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Jabatan kita nggak bisa kita banggakan kalau di hari kiamat. Harta kita nggak bisa kita banggakan kalau di hari kiamat. Umur kita, kesehatan kita, yang kita bisa banggakan adalah amal kita. Kita masih diberi umur oleh Allah. Mari kita pergunakan umur kita untuk setiap hari Kamis nama kita ada di laporan taat. Nama kita dilihat oleh manusia yang termulia, kekasih Allah, di laporan taat. Melaksanakan taat kepada Allah, apalagi ada andil di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dakwah ini adalah tugas setiap insan yang di hatinya adalah la ilaha illallah. Dengan apa yang dia miliki membantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar andil kita dalam dakwah, semakin dekat kita dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semakin berada di atas nama kita di golongan orang-orang yang baik, setiap hari Kamis dipandang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau setiap hari Kamis nama kita ada di golongan orang-orang baik, kita akan membuat senyum Nabi, membuat bahagia Nabi, menggembirakan Nabi, menghibur Nabi, dan membuat Nabi mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Senang Nabi dengan taat kita. Seminggu sekali dilaporkan kepada beliau. Dan mari kita berusaha semaksimal mungkin, jangan sampai setiap hari Kamis nama kita ada di laporan kemaksiatan yang akan membuat sedih Nabi,
Meskipun beliau itu tidak pernah kecewa, tidak pernah putus asa sama umatnya, sama sekali. Meskipun umatnya ada di laporan maksiat, meskipun maksiatnya terbesar, beliau tetap mengatakan astaghfirullah ta'ala lakum. Aku akan mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Maka mari saya pribadi menasihatkan kepada diri saya pribadi, segenap pemirsa, kita pergunakan sisa umur untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menyenangkan junjungan kita Nabi Muhammad, sehingga tidak mustahil kalau kita setiap Kamis menyenangkan beliau, tidak mustahil masih di dunia kita bisa bertemu dengan beliau. Minimal dalam mimpi memandang wajah mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekian wasiat saya, semoga bisa saya pribadi lakukan. Amin. Dan juga segenap pemirsa lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib. Jazakumullah khair atas sempatnya waktu antum untuk duduk bersama kita, menasehati kita. Semoga apa yang antum sampaikan bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk pemirsa yang ada di rumah insyaallah. Sahabat Al-Wafa yang dirahmati oleh Allah, begitulah akhir daripada acara kita. Semoga apa yang disampaikan dan kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk ikuti channel Al-Wafa, khususnya Al-Wafa Jember. Ini di like dan subscribe, dan juga jangan lupa hidupkan loncengnya di YouTube-nya kita. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.